Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Belajar Ceria di kelas Bemani, kelas belajar bersama Ibu Niki. Anak hebat, norma dalam masyarakat memiliki peranan penting untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Apakah kalian pernah mendengar atau mengetahui apa itu norma? Dan bagaimana ya cara kita mempraktikkan norma dalam kehidupan kita sehingga bisa menciptakan kehidupan bermasyarakat yang harmonis? Yuk kita cari tahu. Anak pintar, ketika kita hidup bermasyarakat, kita membutuhkan aturan agar tidak terjadi benturan kepentingan antara individu serta kelompok. Maka dari itu, kita memerlukan yang namanya norma. Norma adalah aturan yang menjadi panduan kita dalam hidup bermasyarakat. Panduan bagaimana cara berkehidupan, bertata krama, dan cara bertingkah laku bagi manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari adalah tanggung jawab kita sebagai warga negara yang baik dengan memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing individu agar tercipta masyarakat yang rukun, damai, sejahtera, dan juga harmonis. Lalu, bagaimana ya cara mempraktikkan norma dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar kita? Secara umum, terdapat 4 norma yang berlaku di Indonesia. Yang pertama, yaitu adalah norma agama. Contoh penerapan norma agama dalam kehidupan sehari-hari adalah contohnya seperti ibu. Ibu, sebagai seseorang yang beragama muslim, harus sholat 5 waktu dalam sehari. Kalau ibu tidak mengerjakan sholat 5 waktu, sanksinya ibu mendapatkan dosa. Tapi, jika ibu mengerjakan sholat 5 waktu, ibu akan mendapatkan pahala. Yang kedua, ada norma kesusilaan. Contoh penerapan norma kesusilaan adalah berperilaku jujur dan bertanggung jawab. Contohnya, ketika kita sedang ujian, kita tidak boleh mencontek dan harus jujur ketika menjawab ujian tersebut secara individu, tidak secara bekerja sama dengan teman. Kalau kita bohong, sombong, ataupun berkhianat kepada orang lain, akibatnya atau sanksinya, orang lain akan menjauhi kita dan mengucilkan kita sehingga kita tidak memiliki teman. Juga orang lain tidak akan lagi percaya kepada kita. Yang ketiga adalah norma kesopanan. Contoh penerapan norma kesopanan adalah kita harus sopan dan hormat kepada orang yang lebih tua dari kita, seperti guru dan orang tua. Lalu, contoh lainnya, jika kita ingin memberikan sesuatu kepada orang lain, harus menggunakan tangan kanan, karena tangan kanan lebih sopan atau lebih baik dibandingkan dengan tangan kiri. Contoh lainnya adalah jika kita bertamu ke rumah seseorang, kita harus mengetuk pintu terlebih dahulu dan mengucapkan salam. Lalu yang keempat atau yang terakhir adalah norma hukum. Contoh dari penerapan norma hukum ini adalah kita harus menaati peraturan lalu lintas yang berlaku. Jika kita melanggar peraturan lalu lintas seperti contohnya menerobos lampu merah atau tidak memakai helm saat mengendarai motor, kita akan mendapatkan sanksi tegas dari polisi. Nah, anak pintar, jadi kita sudah tahu nih sekarang bagaimana cara menerapkan norma-norma yang berlaku agar bisa mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Coba anak-anak bayangkan, bagaimana ya jika dalam kehidupan kita tidak ada norma yang berlaku? Wah, tentunya akan banyak adanya kejahatan dan kehidupan bermasyarakat kita tidak akan damai,
tidak akan rukun, dan tidak akan harmonis. Maka dari itu, ayo kita mulai membiasakan diri agar berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku. Biasakan diri dimulai dari diri sendiri dan juga dari hal yang terkecil. Terima kasih anak-anak hebat sudah mencari tahu bersama Ibu tentang cara penerapan norma hingga akhir. Sampai jumpa lagi di kelas Bemani selanjutnya. Dadah!